Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu banggakan, kembali lagi bersama saya, Elis Maria. Kita akan belajar bahasa Indonesia materi kelas 12, yaitu teks editorial. Anak-anak yang Ibu banggakan, pembelajaran kali ini bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi pengertian, manfaat, ciri, dan unsur teks editorial. 2. Membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. 3. Menentukan isu aktual dari berbagai media informasi, cetak, elektronik, maupun internet. 4. Menyampaikan pendapat terhadap isu aktual dilengkapi argumen pendukung, yaitu data dan alasan yang logis. 5. Menganalisis struktur dalam teks editorial. 6. Menganalisis unsur kebahasaan dalam teks editorial. 7. Menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. 8. Menyusun saran rekomendasi terhadap isu aktual dalam teks editorial. 9. Menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Anak-anak yang Ibu banggakan, sebelum kita melaksanakan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mari kita pahami dulu teori tentang teks editorial. Pengertian teks editorial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar atau majalah tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Editorial merupakan pendapat atau pandangan bersama tim redaksi sehingga tidak dicantumkan nama penulisnya. Adapun pengertian editorial lainnya yaitu editorial sebagai tulisan yang berisi pandangan, pendapat, opini, redaksi terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, aktual, fenomenal, atau kontroversial di masyarakat. Persoalan yang diangkat dalam editorial berupa persoalan hangat yang gaungnya luas, berskala nasional atau bahkan internasional. Ciri teks editorial. Tema teks editorial sedang dibicarakan secara luas oleh masyarakat aktual dan faktual. Isi dari teks editorial merupakan kombinasi antara fakta dan opini atau pendapat atau pandangan penulis yang sistematis dan rasional argumentatif. Berikutnya, pada umumnya penyajian dimulai dari pemaparan peristiwa, fakta umum disusul dengan pendapat atau sikap redaksi dan diakhiri solusi versi redaksi. Kadang juga ditambahkan simpulan atau penegasan. Yang terakhir, ciri dari teks editorial yaitu menarik untuk dibaca karena berisi solusi masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak yang disajikan secara singkat dan padat. Selanjutnya tentang struktur teks editorial. 1. Judul harus mencerminkan isi editorial yang singkat dan padat. 2. Isu, yaitu permasalahan atau peristiwa atau kejadian yang menjadi sorotan publik yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menghebohkan, yang kontroversial dan fenomenal. 3. Sikap atau pendapat, yaitu pendirian, opini, pandangan redaksi terhadap isu yang didukung argumen atau alasan yang logis atau kuat dan pemikiran yang kritis. 4. Solusi, yaitu jalan keluar atau pengambilan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang berupa harapan atau himbauan dari Dewan Redaksi. Terakhir, struktur dari teks editorial yaitu simpulan. Ini adalah penegasan kembali atau sikap Dewan Redaksi terkait isu yang ada. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita menyusun struktur teks editorial, harus ada 5 poin tersebut. Judul, isu, sikap atau pendapat, solusi, dan simpulannya. Baik, selanjutnya akan kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Menggunakan ragam baku atau resmi yang diantaranya ditandai oleh alal sebagai berikut.
menggunakan pilihan kata baku, menggunakan kalimat-kalimat yang subjek predikatnya lengkap, kemudian menggunakan keterangan secara tepat dan eksplisit dengan makna atau sifat hubungannya, namun tidak menggunakan konjungsi ganda. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah sesuai dengan isu atau topik untuk menggantikan kata-kata umum. Misalnya, kita akan mengungkapkan bahan pakaian, tetapi kita gunakan istilah tekstil. Kemudian kita akan menggunakan kata makanan, kemudian kita ganti dengan istilah kuliner, dan seterusnya. Selanjutnya, konjungsi bahwa teks kaidah kebahasaan teks editorial menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang berhubungan dengan waktu, kemudian konjungsi penguatan seperti bahkan, juga, selain itu, lagi pula, sebagai contoh, dan seterusnya. Kemudian menggunakan juga konjungsi yang menyatakan hubungan sebab atau penyebab, contohnya adalah sebab, karena itu, kemudian juga menggunakan atau menyatakan konjungsi harapan, yaitu agar, supaya. Yang berikutnya yaitu selain dibagi menjadi persepsi, ada juga yang termasuk ke dalam perba mental ini adalah perba yang menjelaskan afeksi atau sikap atau perasaan, dan perba yang menjelaskan kognisi atau pengetahuan. Selanjutnya, materi terakhir agar kita bisa membuat teks editorial, yaitu langkah-langkahnya. 1. Mengambil atau mencari isu atau topik yang akan dibahas. Ambillah isu atau topik terbaru yang lagi menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, karena biasanya yang seperti itu akan dicari oleh orang-orang. 2. Mengumpulkan data dan fakta terkait isu atau topik yang akan dibahas. Mencari dan mengumpulkan data atau fakta ini harus berhubungan dengan isu atau topik dengan tujuan untuk mendukung pendapat yang kita miliki. 3. Menulis hasil data yang telah terkumpul dengan menyesuaikan teks. Menulis data atau fakta yang telah berhasil terkumpul harus memperhatikan beberapa hal, antara lain memperhatikan bahasanya, memperhatikan fakta dan pendapat sudah tepat atau belum untuk dibaca oleh para pembaca. Dan yang terakhir, kita sebelum menyampaikan teks editorial ini ke halayak umum, kita harus menyunting teks editorial ini, yaitu mengedit apabila ada hal-hal yang memang masih belum tepat atau kurang tepat. Ini disesuaikan dengan struktur teks editorial dan kaidah kebahasaan yang telah dipelajari. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran atau materi tentang teks editorial. Semoga teori ini atau penjelasan dari Ibu ini bisa membantu kalian untuk mencapai tujuan pembelajaran yang memang diharapkan. Baik, setelah itu kita akan latihan, kemudian kita akhiri dengan kuis. Salam literasi, semoga bermanfaat dan kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.